Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 dari kelas 602 Akuntansi Alih Program akan membahas mengenai modul pembayaran pada aplikasi Sakti. Anggota kami terdiri dari Akbar Nugroho, Daniel Octavianus, Marina Ayu Yolanda, dan Yudanti Hijreswari. Pendahuluan. Membahas mengenai keuangan negara saat ini tidak mungkin lepas dengan istilah reformasi keuangan negara Indonesia. Tonggak sejarah itu ditandai dengan lahirnya 3 paket undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal tersebut terbukti membawa perubahan yang lebih baik dari sisi organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, maupun sumber daya manusia. Hal menariknya adalah reformasi di bidang teknologi informasi. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Nomor 3 Tahun 2003, implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan integrasi Sistem Teknologi Informasi untuk Satuan Kerja Pengelola Dana APBN Sakti merupakan wujud dari Inpres tersebut. Lalu, apa saja kelebihan dari SPAN dan Sakti? Khususnya terhadap modul pembayaran. Kelebihannya adalah A. Pemrosesan pembayaran mengurangi kesalahan dan lebih akurat. B. Proses bisnis pembayaran yang dapat diawasi setiap saat. C. Adanya penggunaan single database. Dan D. Penggunaan single aplikasi yang terintegrasi. Lalu kita sekarang ke rumusan masalahnya. Rumusan masalah dari pembahasan ini antara lain adalah 1. Apa sih yang menjadi dasar hukum dan best practice pembayaran? Yang kedua, bagaimana proses bisnis modul pembayaran? Yang ketiga, input proses output pada modul pembayaran. Keempat, gambaran sistem aplikasi modul pembayaran. 5. Keterkaitan modul pembayaran dengan modul sistem lainnya. Dan terakhir adalah risiko dan pengendalian saat ini, serta perbaikan proses bisnis pembayaran di masa mendatang. Tentunya dari rumusan masalah tersebut kita akan mendapat manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan penulisan ini adalah 1. Mendeskripsikan proses bisnis modul pembayaran. Yang kedua, mendeskripsikan input proses output. Yang ketiga, mendeskripsikan gambar sistem aplikasi modul pembayaran. Yang keempat, mengetahui keterkaitan modul pembayaran dengan modul atau sistem lain. Yang kelima, mengetahui risiko dan pengendalian saat ini serta perbaikan proses bisnis pembayaran di masa mendatang. Kemudian kita akan membahas mengenai dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Dasar hukum dari modul pembayaran kami mengambilnya dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23, kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan
nomor 154 tahun 2014, dan yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan nomor 223 tahun 2015 tentang pelaksanaan piloting. Lalu kerangka teorinya kalau kita lihat pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh BUN atau kuasa BUN yang berkewajiban untuk meneliti kelengkapan perintah pembayaran diterbitkan oleh pengguna anggaran atau KPA. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN. Yang ketiga, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Yang keempat, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara. Dan yang kelima, menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau KPA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Lalu, teori selanjutnya yang perlu dipahami adalah modul pembayaran adalah implementasi sistem pembayaran yang memuat proses bisnis pembayaran yang diajukan oleh Satker untuk mencairkan atau membayar sejumlah dana dari rekening pengeluaran pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan surat perintah pencairan dana. Kemudian best practice. Berdasarkan modul manajemen pembayaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan DJPB, secara umum terdapat dua model yang dipakai dalam manajemen pembayaran. Pertama, model sentralisasi pembayaran melalui treasury dan model desentralisasi pembayaran kepada spending unit atau line minister. Model pembayaran sentralisasi dapat menampung mekanisme check and balance oleh treasury, sedangkan skema desentralisasi dapat dilaksanakan dalam hal model alternatif manajemen pembayaran. Kemudian international practice. Tiap negara menggunakan skema pembayaran yang berbeda. Ada yang secara sentralisasi, desentralisasi, atau kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Kondisi lainnya, di beberapa negara, LM dan SU bertanggung jawab secara langsung untuk melakukan pembayaran melalui TSA yang berada di bank sentral. Dalam model ini, SU dan LM memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga rekening mereka dan rekening pemerintah secara umum. Saya akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang pembahasan A. Proses bisnis. Proses interaksi antara Satker dengan KPPN setelah implementasi SPAN dimulai ketika Satker melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Satker terlebih dahulu harus mendaftarkan data supplier yang akan menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa sebelum mengirimkan permintaan pembayaran. Untuk pengadaan yang memerlukan adanya kontrak dengan pihak ketiga, maka Satker mengirimkan data supplier dan resume kontrak yang dibuat melalui aplikasi Sakti ke aplikasi SPAN yang ada di KPPN. Jika disetujui oleh KPPN, maka Satker akan mendapatkan nomor register supplier NRS atau data supplier dan nomor register kontrak NRK untuk data kontrak yang telah dikirim. Pengiriman data resume tagihan ke KPPN diperlukan untuk mencatat belanja yang telah dilakukan oleh Satker dan hutang pemerintah kepada pihak ketiga. Apabila resume tagihan tersebut disetujui, Satker akan mendapatkan nomor tagihan. Pencatatan belanja dan hutang tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi berbasis akrual, serta diharapkan dapat memberikan data yang akurat guna proses perencanaan kas, baik oleh KPPN maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Setelah melakukan pengujian, PPSPM menerbitkan surat membayar dengan cara memberikan approval terhadap surat permintaan pembayaran yang telah lolos pemeriksaan. Data dan dokumen SPM selanjutnya dikirimkan secara elektronik ke KPPN.
SPM yang telah divalidasi selanjutnya akan diterbitkan surat persetujuan pembayaran tagihan (SPPT). Kemudian setelah jatuh tempo akan diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Untuk memperlancar koneksitas aplikasi Satker, maka perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung yang bertujuan memudahkan Satker dalam mengirimkan dan memonitor data transaksi keuangannya. Beberapa aplikasi pendukung yang dibutuhkan antara lain portal SPAN dan SPAN SMS Service. Secara umum, koneksitas ketiga aplikasi di atas dengan SPAN dapat digambarkan dalam gambar berikut. B. Input, proses, dan output. Input: ADK GPP dari aplikasi gaji atau GPP, data termin kontrak, data BAST, data pegawai atau supplier, kwitansi. Proses: role dalam penerbitan SPP atau SPM atau operator, kemudian nomor 2 ada validator, ketiga approver. Konsep kerja manajemen pembayaran. Proses bisnis manajemen pembayaran merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan proses yang terintegrasi, mulai dari proses penerbitan dan pengajuan tagihan invoice oleh Satker, proses penerbitan SP2D atau SP3 oleh KPPN, sampai dengan proses pencairan dana baik melalui bank, operasional, atau rekening pengeluaran kuasa, BUN pusat, maupun secara langsung oleh pembiayaan pinjaman hibah luar negeri. Penerbitan invoice, SPP, SPM, APDPL, SPP, SPK, SKPLC berdasarkan tagihan dari pihak ketiga dan atau kewajiban pembayaran terhadap pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Satker menerbitkan SPP dan SPM sebagai perintah pembayaran kepada KPPN. PPK menerbitkan SPP berdasarkan hasil verifikasi tagihan dan penerimaan barang dan jasa dari pihak ketiga. Berdasarkan data SPP yang telah mendapatkan approval, PPK mengirimkan resume tagihan ke KPPN. KPPN akan memberikan nomor tagihan atas resume tagihan yang telah didaftarkan. PPK merekam nomor tagihan ke dalam SPP dan mengirimkan SPP tersebut ke PPSPM. Penerbitan SPM. PPSPM melakukan pengujian atas data atau dokumen SPP untuk memastikan bahwa SPP telah benar dan sah sesuai dengan dokumen pendukung serta tersedia cukup dana dalam DIPA Satker bersangkutan. Berikut adalah gambaran integrasi, validasi, dan pengujian atas data atau dokumen terkait dengan proses bisnis pembayaran dari Satker, PPSPM, PPK, kemudian PPN, kemudian validasi pengujiannya. Konsep kerja modul pembayaran. Ini adalah gambaran terkait dengan hubungan antara aplikasi Satker dengan SPAN. Penerapan jangka waktu pembayaran. Satker melalui PPK
Menentukan secara fleksibel tanggal jatuh tempo tagihan sesuai dengan kebutuhan. Perhitungan jatuh tempo sejak tanggal resume tagihan sampai dengan tanggal dikeluarkannya SP2D. Skema payment term dalam proses penagihan dapat dilihat dalam gambar berikut. Selanjutnya adalah alur proses pembuatan SPM. Kita akan melihat hubungan antara operator sakti, staf PPK atau staf PPSPM, kemudian pejabat pembuat komitmen PPK, pejabat penandatanganan SPM, PPSPM, dan KPPN. Alur proses pembuatan SPM kontraktual. Alur proses pembuatan SPM non-kontraktual. Alur proses pembuatan SPM gaji. Output: gaji non-kontraktual, uang muka kontrak, rilis retensi, APDPL, APDPP, gaji induk, gaji lainnya, kekurangan gaji, gaji susulan, non-gaji, SPM IJP, SPM IB pajak, SPM IBPJ, SPM IB BPHTB, LS banyak penerima, SPM IB PBB, UP, PKP, GUP, GUP nihil, GUPKP, TUP. Ganti TUP nihil, SPM KP pajak, SPM KP PBB, SPM KP BPHTB, SPMP BMDAB, SPMP BMC, SPMP BMC, SPMKC, SPMKPE, SPMK BK, pengesahan BLU, pengesahan hibah, pengesahan pengembalian hibah, MPHL BJS, BMDTP, BDTP, pengembalian belanja. Tahapan pembuatan SPP dan SPM dalam aplikasi dijelaskan lebih detail di dalam makalah ya. Yuk lanjut ke subbab berikutnya. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai subbab yang berikutnya dalam pembahasan kami, yaitu tentang keterkaitan modul pembayaran dengan modul atau sistem yang lain. Manajemen pembayaran harus terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Yang pertama yaitu integrasi modul pembayaran dengan modul penganggaran. Proses input data DIPA atau revisi DIPA hanya dilakukan sekali dan data tersebut dapat dipergunakan oleh semua user DIPA. Dalam hal ini, KPPN hanya berfungsi sebagai user DIPA dan tidak dapat melakukan perubahan atas data DIPA tersebut. Melalui model manajemen DIPA yang terpusat dan terintegrasi, maka data DIPA yang diakses adalah data DIPA yang telah terupdate secara real-time pada waktu pengesahan revisi DIPA. Berikut dapat dilihat gambaran single input data manajemen DIPA dan manajemen pembayaran yang terintegrasi. Berikut merupakan perbandingan bisnis proses saat ini dan future business proses dana DIPA terkait dengan proses pengujian SPP atau SPM.
Berikut ini merupakan future business proses dana DIPA dalam penerapan cash limit. Kemudian, integrasi manajemen komitmen dengan manajemen pembayaran. Untuk mewujudkan mekanisme check and balance, maka proses pembayaran harus didasarkan pada data komitmen yang ada. Dengan adanya manajemen komitmen yang baik, maka diharapkan manajemen pembayaran juga dapat dilaksanakan dengan baik pula. Berikut merupakan pola hubungan antara jenis komitmen dan jenis pembayaran. Berikutnya, yaitu integrasi manajemen pembayaran dengan manajemen penerimaan. Beberapa hal yang terkait dengan koneksitas antara manajemen pembayaran dan manajemen penerimaan adalah: 1. Penerimaan negara melalui potongan SPM dengan membandingkan kode NPWP yang tercantum dalam RFC dengan kode NPWP yang terdapat dalam database MPN pada saat RFC tersebut diterima. 2. Pencatatan atas pengembalian pendapatan dilakukan dengan mendebit akun penerimaan atau pendapatan pajak atau bea cukai sesuai dengan jenis pajak atau bea cukai yang terkait. 3. Proses pencairan dana atas penerbitan SPM terkait dengan PNBP dilakukan dengan menyesuaikan jumlah penerimaan PNBP yang telah direalisasikan. 4. Satker BLU diperbolehkan mengajukan SPM yang melebihi pagu DIPA sampai batas tertentu. 5. Pengembalian belanja dapat dilakukan melalui penyetoran dana ke bank persepsi maupun melalui potongan SPM. Yuk lanjut yuk. Berikutnya integrasi dengan proses akuntansi dan pelaporan. Seiring dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, maka seluruh transaksi terkait dengan proses pembayaran harus dicatat pada saat transaksi tersebut terjadi. Integrasi dengan manajemen bendahara. Terkait dengan pengajuan UP, bendahara melakukan perekaman klasifikasi jenis akun belanja dan perkiraan besarannya yang akan diajukan dengan UP oleh Satker ke KPPN pada modul bendahara. Setelah menerima surat pernyataan UP dari KPA, bendahara pengeluaran menyampaikan berkas ke operator modul pembayaran untuk dibuatkan SPP UP sesuai dengan klasifikasi jenis akun belanja. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai kontrol atau pengendalian dalam modul pembayaran. Terdapat pengendalian berupa pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan negara yang dapat kita lihat dalam gambar berikut. Selain itu, terdapat beberapa pengendalian terkait dengan resiko dalam modul pembayaran. 1. Proses perekaman data tagihan sangat rigid antara lain nama dokumen ADK SPM, NRS, NRK harus sesuai guna menghindari kasus SPM palsu. 2. Dalam pemrosesan SPM digunakan fitur digital signature yang hanya dapat dibuat dan di-scan dengan aplikasi yang berada di KPPN dan Satker. 3. Pencantuman nomor rekening dan NPWP supplier untuk menghindari potensi dilakukan kecurangan. 4. Pemisahan kewenangan. Kemudian mengenai improvement. 1. Implementasi konsep less paper dengan mengurangi pencetakan dokumen, menyimpan segala dokumen dalam bentuk ADK electronic file, serta memberikan perintah atau persetujuan secara elektronik melalui email atau aplikasi khusus yang terdapat dalam komputer. 2.
2. Otomatisasi proses pengujian substantif dan formal untuk meminimalisasi risiko meliputi adanya SPM palsu, pengujian yang tidak bisa menyaring seluruh kesalahan yang ada dalam SPM, dan pengujian subjektif. 3. Penyempurnaan koneksitas KPPN dengan perbankan diperlukan dalam rangka proses pengiriman data SP2D sebagai dasar dalam proses pencairan dana oleh bank operasional. 4. Penyempurnaan format SPP, SPM, dan SP2D atau SP3. Kesimpulan dan saran. Dari materi yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Awal wujud dari proses reformasi teknologi informasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi aplikasi SPAN pada BUN dan Sakti pada Satker. Sakti terdiri dari beberapa modul yang dapat digunakan untuk mendukung fungsinya. Salah satunya yaitu modul pembayaran. Modul pembayaran adalah modul yang memproses resum tagihan dan surat perintah membayar untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Pengiriman data resum tagihan ke KPPN diperlukan untuk mencatat belanja yang telah dilakukan oleh Satker dan hutang pemerintah kepada pihak ketiga. Dalam prakteknya, modul pembayaran tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaan proses pembayaran. Manajemen pembayaran harus terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Dalam penggunaannya, masih ditemukan beberapa risiko dan ancaman dalam penggunaan aplikasi Sakti, seperti permasalahan konektivitas dengan KPPN, risiko data yang rusak atau hilang, atau SPM yang tidak diotorisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kontrol agar manajemen pembayaran dapat berjalan sesuai dengan aturan. Beberapa kontrol yang dilakukan yaitu adanya pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan negara, pemberian nomor ADK otomatis yang cukup kompleks untuk menghindari SPM palsu, dan adanya digital signature SPM untuk menghindari SPM yang tidak diotorisasi. Berikutnya, saran yang dapat kami berikan adalah pemberlakuan less paper office dengan mengurangi pencetakan dokumen, menyimpan segala dokumen dalam bentuk ADK electronic file, serta memberikan perintah atau persetujuan secara elektronik melalui email atau aplikasi khusus akan mengurangi biaya. Tepat penyimpanan dokumen, meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan kertas. Selain itu, diperlukannya otomatisasi proses pengujian bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapi dalam proses pengujian pembayaran. Koneksitas KPPN dan perbankan diperlukan juga dalam rangka proses pengiriman data SP2D sebagai dasar dalam proses pencairan dana oleh bank operasional. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat dipahami ya.